Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you guys? How is life? How is everything? Apakah Bapak Ibu sekalian atau teman-teman yang nonton sekarang sedang deg-degan menanti jadwal ujian komprehensif PPG? Nah, kalau itu keadaannya, maka video ini cocok untuk Anda tonton karena nanti kita akan kupas tuntas apa saja yang terjadi di dalam adegan ujian kompre PPG, kemudian tips-tipsnya dan juga mungkin ada best practice dari yang sudah melaluinya ya, biar lulus bahagia dan tidak pingsan ya. Oke. Dulu ya. Ujian komprehensif itu secara sederhana sebenarnya maksudnya tujuannya adalah untuk menilai kesiapan atau kompetensi mahasiswa PPG sebelum melanjut ke PPL. Jadi kemudian ada dua hal. Yang pertama, perangkat pembelajarannya, modelnya, RPP-nya sampai detail LKPD, evaluasi dan seterusnya sejauh mana sudah menguasai belum mahasiswa ini. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kompetensi gitu ya. Apakah dari dokumen-dokumen yang sudah disusun itu Bapak Ibu semua menguasai atau tahu maksudnya ya, sehingga nanti dalam ujian ini akan dikonfirmasi dan terlihat gitu sejauh mana Bapak Ibu actually ready, sudah siap untuk PPL gitu ya. Ini 1 JP ya, 50 menit maksimum allocated, tetapi kemudian teknisnya sangat beragam karena kemudian kan tergantung jawaban Bapak Ibu atau penjelasan Bapak Ibu dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan penguji. Nanti teman-teman Bapak Ibu sekalian boleh lihat rekaman fullnya yang ujian yang saya uji atau contoh-contoh yang saya ada taruh di link, jadi bisa melihat ada yang 20 menit, ada yang lebih dari 50 menit juga. Jadi ini sangat bergantung dengan cara Bapak Ibu menyampaikan jawaban dari setiap pertanyaan dari dosen yang sedang menguji ya. Kemudian ini nanti biasanya Bapak Ibu memilih ya 2 RPP, 2 perangkat terbaik pilihan. Jadi harusnya itu sudah perangkat yang Bapak Ibu sendiri tahu sejauh mana Bapak Ibu mempersiapkannya ya. Kemudian berikutnya adalah ini akan ada 2 dosen penguji ya, kayak semacam model ujian skripsi ya, dan tentu online ya via Zoom. Kalau yang terakhir itu kemudian nanti Bapak Ibu akan diuji persis seperti skripsi ya, tetapi kemudian mungkin ada konsep yang perlu kita tekankan. Jadi ketika Bapak Ibu nanti akan menunggu waiting list untuk giliran, nanti di grup sudah dibagi, nanti Bapak Ibu akan diuji oleh 2 dosen penguji yang nanti tentu akan sudah melihat semua perangkat Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian biasanya ada list ya, urutan saya jam berapa, biasanya ada waiting list atau breakout room yang menunggu sekitar 1 jam kurang lebih. Tapi sarannya ya sebaiknya bisa join lebih awal karena biasanya banyak hal teknis nih Bapak Ibu. Biasanya ada yang urutan pertama itu ada kendala teknis ya, kita tahu kalau online ada mati lampu, ada koneksinya hilang dan seterusnya. Kemudian panitia mungkin mempercepat, jadi nomor berikutnya maju ke depan. Saya kira ini Bapak Ibu juga harus siap dengan adegan ini ya. Bahkan mungkin untuk hari yang kedua, mungkin ada yang hari yang pertama terjadwal di hari kedua, tetapi karena hari pertama ternyata ada banyak teknis, yang kedua itu dimajukan oleh panitia. Saya kira Bapak Ibu harus siap aja ya. Kemudian ya gitu, sebaiknya ketika sudah masuk di Zoom, Bapak Ibu jangan bengong ya. Nanti keki mati gaya dan nanti moodnya nggak bagus. Silakan senyum, salam dan sapa gitu ya. Jadi mendahului Bapak Ibu yang kemudian akan ya trio kan bertiga di dalam Zoom itu, yang sebaiknya ya disapa mengawali ya dengan hangat, dengan happy, dengan friendly ya, biar moodnya bagus, nervousnya sedikit hilang. Biasanya nggak semuanya hilangnya. Kemudian pertanyaannya tidak selalu sama pastinya. Kalau ini buat Bapak Ibu yang calon peserta ujian kan nanti soalnya itu tidak penguji itu sudah punya listnya sebenarnya, panduan dan pedomannya, tetapi pada realitanya nanti lompat-lompat ya Bapak Ibu ya. Bertanyanya yang mana, tentu ini tergantung dengan bagian mana, aspek mana dari perangkat Bapak Ibu yang mungkin perlu dikonfirmasi sehingga bisa lebih baik. Kemudian adegannya sederhana Bapak Ibu sebenarnya ya. Bapak Ibu diberi pertanyaan dan jawablah seperti apa yang Bapak Ibu sudah lakukan.
mulai dari hal-hal yang pertama mungkin masalah yang diambil, kemudian KD-nya, pemilihan metode, strategi, media, dan seterusnya. Ya Bapak Ibu ngalir aja sesuai yang sudah dilakukan di eksplorasi sebelumnya di LKLK yang sudah dipandu oleh dosen dan guru pamong kan. Oke. Kayaknya gambaran umum tentang adegannya gimana sih ujiannya ya, seperti itu. Kalau kurang puas nanti silakan lihat, klik aja video di bawah di link komentar deskripsi dari video ini, ada banyak contoh yang khusus bahasa Inggris juga ada Bapak Ibu, karena saya nguji bahasa Inggris ya, dan PGST juga kan. Nah silakan bisa dicek. Saya kira itu gambaran umumnya ya. Jadi biar mengurangi mungkin negative whisper yang mungkin kepikiran tapi sebenarnya ya begitu aja ya. Oke. Nah sekarang kita masuk ke tipsnya nih, tips adegannya ketika sudah dimulai. Bagaimana biar bisa jawab gitu ya? How can what strategy we have to answer like all the questions from the examiner. Apa yang pertama kita lakukan, tips yang pertama ya, saya nggak tahu saya hitung berapa tapi ada beberapa tips. Yang pertama adalah sikap mental yang baik. Ini yang pertama ya, silakan. Apa itu? Saya punya kepercayaan bahwa Bapak Ibu itu banyak yang kurang maksimal karena sikap mentalnya salah. Bapak Ibu itu menganggap ini sebuah ujian akhir, padahal ini adalah ujian progresif, proses yang dilakukan, yang sebenarnya tujuannya untuk melihat bagian mana yang belum atau bisa dimaksimalkan dari perangkat dan rencana aksi Bapak Ibu sebelum PPL. Jadi seharusnya Bapak Ibu itu nggak yang stres-stres banget, tetapi punya mental yang tidak defensif, tidak yang ingin menjawab semuanya terus kemudian akhirnya ngeyel ketika diberi feedback. Ngeyel itu apa ya, kurang open minded gitu ya. Karena sebenarnya kan yang dilakukan penguji dengan bertanya itu tidak hanya menguji bahwa Anda tahu tidak, tetapi sebenarnya adalah memberi saran ya. Jadi pada tips yang pertama ini, jika diberi masukan terima saja. Karena memang tugas proses penguji adalah memberi masukan, memberi ujian dengan pertanyaan. Jadi jika ada sesuatu yang memang belum maksimal, akui saja dan memang sudah dicolek oleh penguji. Oh mungkin ini hostnya belum nampak Bu gitu. Ini TPACK-nya sebelah mana ya Bu? Ini sepertinya kurang maksimal karena videonya mungkin hanya berfungsi sebagai ICT, dia belum terintegrasi pada aktivitas langkah-langkahnya misalnya. Maka jangan lupa full senyum, langsung ucapkan terima kasih ya kalau bisa ya kepada Bapak Ibu penguji, catat apa masukannya sehingga nanti kalau lulus itu sudah diimprove lagi di next stepnya ya. Oke. Berikutnya adalah ketika memilih dua perangkat ini, tentu nanti akan dibuat materi PowerPoint-nya biasanya, tapi saya sarankan ini PowerPoint-nya kalau sudah jadi mungkin dijadiin PDF aja, PDF, atau yang mungkin masih belum jadi di save as jadiin PDF, karena ini nanti penguji ada dua dan biasanya beda-beda aspek yang ingin ditanyakan, biasanya switch gitu ya, sehingga nanti ketika ditanya bisa lompat-lompat, itu lebih enak kalau PDF ya. Baik itu RPP ataupun LKPD, evaluasi dan seterusnya, sehingga ketika ditanyakan tinggal scrollnya cepat, tidak grogi. Nah kalau PPT kan lama gitu ya, karena page-nya ada terpotong-potong gitu ya. Semua pertanyaan mengarah pada perangkat Bapak Ibu, jadi silakan dikuasai. Tetapi kemudian tentu karena ini RPP, evaluasi, segala macam yang Bapak Ibu lakukan adalah tentu dibuat sendiri. Saya kira tidak ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Yang mungkin dipikirkan adalah catatan. Ketika Bapak Ibu menjawab dan kiranya belum memuaskan jawabannya, maka kemudian Bapak Ibu itu jadikan sebagai masukannya dan sadari sebagai sesuatu yang memang perlu diimprove gitu ya. Jangan malah berdebat misalnya, tapi justru jelaskan bagian yang perlu Bapak Ibu jelaskan. Tetapi ketika itu menjadi belum terdengar atau belum memuaskan, improve, maka kemudian confirm it, terima itu ya. Berikutnya pasti harus join lebih awal. Ini adegan kalau apapun ya, tidak hanya ujian komprehensif, kalau di PPG Bapak Ibu harus hadir lebih awal karena untuk memastikan setting semua sinyal dan seterusnya memungkinkan dan jalan dengan baik. Karena banyak hal teknis yang bisa terjadi, Bapak Ibu bisa kalau terkendala teknis di skip dulu, jadi nggak usah pingsan, nggak usah worried. Dan sebaliknya nunggunya
mungkin siang tapi pagi sudah mulai diajukan. Jadi siap dengan segala kemungkinan ya Bapak Ibu ya. Teknis apa saja yang ditanyakan, saya coba pakai perspektif pedoman penilaian yang dipakai oleh dosennya, karena memang ada ya yang ditanyakan itu ada 10 ya yang di checklist. Kalau yang di LMS mungkin setengahnya, tetapi sebenarnya mewakili ini ya. Yang pertama, kemampuan mengidentifikasi masalah. Nah, Bapak Ibu yang dieksplorasi di LK yang awal ya, apa masalahnya Bu, Pak. Nah, Bapak Ibu harus bisa jawab itu ya, karena Bapak Ibu sudah banyak revisi, kenyang ya. Mungkin sudah berasap juga, bolak-balik diberi masukan guru pamong dan dosen. Kemudian kemampuan mengeksploitasi penyebab masalah gitu. Kira-kira penyebabnya apa, Bapak Ibu tentu nanti bisa menarasikannya dengan baik harusnya, karena sudah dilakukan ya, sudah diupload dan sudah nilai mungkin ya. Kemudian kemampuan menentukan penyebab masalah, ini masih di frame yang sama. Kemampuan eksplorasi penentuan solusi. Kemudian yang terakhir kemampuan penentuan solusi ya, itu yang di 5 pertama. Kemudian 5 terakhir yang ditanyakan checklist poin penilaiannya adalah kemampuan membuat rencana aksi. Rencana aksinya bagaimana? Tentu masuk ke langkah-langkah dan seterusnya. Kemampuan membuat rencana evaluasi. Kemudian penguasaan materi yang mendukung HOTS ya, penguasaan literasi numerasi, dan yang terakhir kemampuan mengintegrasikan TPACK dalam pembelajaran. Saya kira di 5 terakhir ini banyak yang biasanya muncul dan akan dikonfirmasi ke Bapak Ibu, misalnya HOTS-nya sebelah mana ya? Apakah Bapak Ibu sudah mengintegrasikan TPACK? Sudah Pak. Bagian mana itu ya Pak ya? Coba dijelaskan. Contohnya apa gitu ya? Kemudian misalnya ICT gitu ya. Mana ICT-nya gitu? Bagaimana ini ICT menjadi bagian dari pembelajaran ini gitu ya, dan seterusnya. Secara umum ya ditanya nanti ya mulai dari history ya. Jadi ontologi Bapak Ibu mulai mencari, mengeksplorasi masalah apa yang ada di kelas Bapak Ibu sampai menemukan masalah yang terpilih, solusi, terus kemudian menentukan metode pendekatan, model, sampai teknik, lalu jadilah RPP Bapak Ibu, sampai evaluasi LKPD dan seterusnya. Saya kira itu akan bergulat di sana. Nah, Bapak Ibu tentu siapkanlah semua amunisinya ya. Karena ini online, saya kira Bapak Ibu punya space yang banyak ya. KPA-nya itu ditaruh kanan kiri. Jadi ketika di layar Bapak Ibu juga bisa siapkan. Ketika ditanya bisa lompat-lompat gitu ya. Lompat-lompat maksudnya adalah ya data yang Bapak Ibu punya itu apa. Saya kira mungkin yang terakhir, jika biasanya ada pertanyaan nih, bagaimana kalau kita ditanya pertanyaan yang salah satu aspek yang ditanyakan lalu kita tidak tahu jawabannya. Saya kira ini kalau kita tidak tahu, saya kira tidaklah, pasti tahu. Kalau kemudian jawaban kita belum maksimal, itu yang mungkin perlu kita sesuaikan, yaitu ceritakan bagaimana keadaan di tempat Ibu, kemudian atau Bapak tantangannya apa sehingga memutuskan itu. Karena mungkin nanti malah dapat feedback dan solusi lain dari saran dari Bapak Ibu penguji ya. Gitu ya. Mungkin kalau yang ini saya rangkum dari pertanyaan teman-teman ya. Ini adalah special request. Ini tadi saya menyempatkan waktu untuk mendadak ya merangkum ini, biar nanti kalau ada yang tanya bisa tidak ulang-ulang saya jawab, tapi mungkin ya dengan begini bisa membantu teman-teman. Nah, kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain yang mungkin masih membayang-bayangi Bapak Ibu besok ujiannya bagaimana, ketik aja, mudah-mudahan kalau saya belum tidur atau saya sempat nanti kita jawab ya. Karena sebenarnya Bapak Ibu sudah dimampukan. Kemudian frameworknya adalah profesionalisme. Salah satu kata kunci dari profesi dan profesionalisme adalah kompetensi, kemampuan yang terbatas dan terukur. Nah, Bapak Ibu ini pasti tentunya sudah mumpuni lah jadi guru ya, sudah mengabdi sekian banyak tahun. Tetapi sebenarnya adalah ketika PPG itu di zoom in dan zoom out, diukur dan dibatasi, kemudian harus ditampilkan gitu. Kalau diminta, maka kemudian di setiap fragmen LK ini tujuannya untuk itu, mengekspos gitu ya, dari Bapak Ibu yang sudah lakukan sekian tahun, tetapi kemudian bisa ada indikator
yang bisa jadi nanti kemudian di-define sebagai profesional. Oke, tarik nafas dulu Bapak Ibu. Ya, ini saya juga mau cuci muka dulu dengan Mama Lemon. Maksudnya tangannya dulu ya, biar celing ya. Nah Bapak Ibu, saya doakan yang mau ujian besok sehat-sehat, lulus lancar, bisa jawab pertanyaannya, dan mungkin ya bisa lancar ke fase selanjutnya ya. Oke, thank you. Mohon maaf kalau banyak yang kurang dari penjelasan ini, tapi silakan deh Bapak Ibu bisa komentar dan mungkin drop pertanyaan yang bisa saya jawab yang berdasarkan yang sudah saya alami dalam proses PPG ini ya. Thank you Bapak Ibu. I'm signing out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, saya lupa, ini ada beberapa credits ya kerabat kerja yang bertugas karena saya all of the sudden out of the blue saya buat video ini karena request dari teman-teman PBG angkatan yang sekarang ini yang sedang berjuang ini. Special credits to Pak Ujang and the gangs gitu, Bu Vita, Bu Hapsari, Pak Aji, Bu Yanti, Bu Lita. Banyak saya nggak sebut ya, tapi ini mewakili teman-teman yang sudah request. Mudah-mudahan ini belum pada pingsan ya. Tetapi ini adalah bagian dari proses. Semangat terus Bapak Ibu. Smile. Smile like all the time. Senyum. Sehat ya. Ya tapi harus makan juga. Kalau cuma senyum aja nggak bisa ya. Oke, itu aja. Saya doakan Bapak Ibu lulus sampai akhir dan keep in touch ya Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.